kakak di Jepang itu beasiswa ya, nih. Ada nggak sih kak syarat-syarat yang memang kayak seperti di Indonesia? Contoh hal beasiswa bidik misi nih kak. Kalau bidik misi itu kan kita untuk selalu mendapatkan untuk mempertahankan bidik misi itu kita harus punya IPK yang bagus misal. Nah kalau kakak sendiri nih beasiswa di Jepang sama nggak sih kak kayak di Indonesia, ada nggak sih hal yang harus misal nilainya IPK-nya harus tinggi terus atau nggak boleh apa atau harus ikut apa gitu, ada nggak sih kak? Oke, jadi kalau pengalaman aku sendiri sebenarnya nggak ada seperti nilainya harus berapa, karena di sini itu kalau aku ya kalau S2 S3 karena kelas itu kalau di sini pasti lulus ya, misalkan asal kita mengikuti yang baik, ujiannya ikutin, tugasnya dikerjakan sebenarnya karena bukan ujian, tugas. Jadi kalau S2, S3 nggak ada ujiannya kalau kelas. Jadi hanya tugas besar gitu, desain atau kalau teman-teman yang satu pasti ada kayak gitu ya. Cuma itu harus beda-beda ya tiap betul. Ya berarti tergantung ketentuan kampus ya. Kalau yang kayak gitu ya kayak wah luar biasa nih, keren banget nih. Jadi teman-teman RBJ di rumah nih bisa banget nih tanya-tanya ke Kak Dimas. Boleh dong ya Kak nanti share IG-nya ke teman-teman, ada yang mau tanya gimana nih. Atau misal mau ke Jepang, ya aku mau ke Jepang nggak punya kenalan, boleh banget nyamperin Kak Dimas ya nggak sih? Boleh. Ya. Kan di sini ada PPI juga nih teman-teman, kalau mau lihat ada. Oh iya, itu ada Twitternya juga. Wah, keren banget sih. Jadi sebenarnya setiap daerah ada persatuan pelajarnya. Jadi sebenarnya kalau nanya ke persatuan pelajar, hanya beasiswa ya mereka nggak tahu juga ya. Gitu. Cuma kalau mau ke Jepang, sudah mau ke Jepang terus belum ada kenalan, itu wajib banget hubungi pelajarnya gitu. Oke, nah begitu ya teman-teman di rumah, teman-teman RBJ di rumah. Gimana, seru kan dengerin pengalamannya Kak Dimas? Siapa tahu nih teman-teman RBJ di rumah kan ada yang bisa ketemu sama Kak Dimas di Jepang gitu. Iya, amin. Harusnya bisa ketemu ya, aku masih lama di sini. Oh masih lama, berapa tahun lagi Kak? Kira-kira 2,5 tahun lagi. Wah, masih lama ya, Winasa nggak tuh, bisa banget tuh. Insya Allah nih, mungkin tahun depan COVID-nya udah selesai ya, jadi kita udah bisa bolak-balik Jepang lagi gitu. Nah iya, harusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin pertanyaannya adalah, kalau ini nih Kak, pertama kali ke Jepang, gimana sih adaptasinya? Kesulitan nggak sih Kak? Oh, kalau gini, jadi kalau setiap kampus, semua kampus ya, ceritanya kalau di Jepang nih, teman-teman dari daerah lain pun sama. Waktu baru datang, itu ada supporternya, jadi mahasiswa Jepang yang berhubungan dengan kita. Gitu. Kita ditunjuk satu dari jurusan itu, yang mau volunteer siapa, nanti volunteer ya, Arubaito ya, jadi kerjasama. Jadi mereka akan nemenin kita dari sampai Jepang, sampai dengan mungkin kira-kira 3 bulan kali ya. 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi tenang aja, kalau bahasanya kaget pasti. Tapi gini, setelah itu kan kita harus survive sendiri, harus bertahan sendiri. Paling enggak sebenarnya penting banget teman-teman sebelum ke Jepang itu punya, ya bisa lah kalau misalkan pesan makanan gimana nih, gitu. Iya, belanja bener gitu. banget. Iya, bener banget lah. Oke, dan berarti ya modalnya sebenarnya yang penting bisa sedikit aja bahasa Jepang, ngerti gitu lah ya kayak. Betul, karena di sini nanti pasti setiap kampus ada program bahasa Jepangnya masing-masing. Betul. Jadi di situ bisa memperdalam lagi, misalkan aku nggak bisanya, misalkan kalau jalan-jalan bingung nih gitu. Jadi ambil yang dialog aja gitu misalkan. Kalau kita orang Indonesia pasti nggak bisa baca, jadi harus ambil kelas membaca ya. Gitu. Iya betul banget, keren nih. Jadi teman-teman tuh ya itu kuncinya adalah minimal bisa dulu deh bahasa Jepang basic aja ya. Nama, terus mungkin tanya, misal seperti tanya nomor telepon, tanya alamat ya, yang kayak gitu, yang penting-penting aja dulu gitu ya. Oke. Apalagi nih ya.
Ini nih Kak, ini pertanyaan yang menurut saya ini sangat menarik ya. Setelah lama nih tinggal di Jepang nih, Kak Dimas kan udah lama nih tinggal di Jepang. Nah, ada nggak sih Kak keinginan untuk pindah negara? Misal kayak, kayaknya aku Jepang udah deh, aku pengen nyobain Amerika gitu, atau mungkin Cina gitu. Ada nggak sih Kak? Iya. Sebenarnya kalau aku sendiri, nyaman banget sih di sini. Jadi di sini kalau hidup sehari-hari sebenarnya nyaman karena gayanya seperti orang Indonesia, gitu ya, timuran dan modern juga ya, maju. Jadi nggak terlalu homesick banget gitu. Nggak terlalu homesick banget, biasa aja. Tapi cuma di sini naik sepeda sama naik bus aja kali ya. Itu aja yang agak lain. Kalau di Indonesia kan naiknya motor. Betul. Gitu, motor, mobil ya. Benar. Kalau pengen lihat negara yang lain, aku pikir kalau ke Eropa dengan ke Amerika pasti beda banget ya dengan di sini. Iya, betul banget. Cuma kalau dari cerita teman-teman yang lain, kayaknya kalau untuk tinggal yang lama atau belajar di sini sangat nyaman banget. Karena fasilitas umumnya kan juga lengkap ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan, lihat-lihat di internet ya. Iya. Boleh banget ya. Dibandingin tuh, bisa dibandingin kalau misalkan hidup sehari-harinya gimana sih kalau yang aku ceritain sama teman-teman. Iya. Ya. Betul. Oke deh, siap Kak. Thank you banget nih. Nah, ada lagi nih Kak. Kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih yang kalau boleh tahu nih ya Kak, kalau yang boleh tahu di kampus Kak Dimas sendiri nih, mayoritasnya siswanya tuh berasal dari negara mana sih Kak? Oke, yang orang asing ya, orang Jepangnya pasti banyak. Iya, orang asing orang selain Jepang sorry Kak. Iya. Oke. Jadi nomor pasti yang paling banyak orang asingnya pasti di mana-mana di Jepang adalah orang dari China. Oh, China. Karena kan dekat banget ya. Iya, kalau kayak kita mungkin kayak kita kayak ke ini doang, Singapura. Singapura, iya betul, tetanggaan gitu ya. Nah, kalau benar. Kalau nomor 2-nya adalah Indonesia. Tahun lalu tuh nomor 2-nya Indonesia. Lumayan banyak. Baru yang lain-lain ada Vietnam, ada Bangladesh gitu. Tapi aku nggak tahu rankingnya kan ganti-ganti ya. Iya, betul. Nomor 1 teman-teman dari Cina itu banyak banget. Oke. Jadi teman-teman yang di rumah nih, kalau misalnya mau ke Jepang jangan khawatir nggak ketemu sama orang Indonesia, ya nggak sih Kak? Karena sekarang udah banyak ya. Nggak usah khawatir, pasti ketemu kalau lagi belanja, lagi keluar. Iya benar banget. Pasti kampus pasti ada ketemunya. Oke. Hai. Nah selanjutnya nih Kak, kan maksudnya kita kan sebagai untuk penganut agama Muslim gitu ya kayak sebagai orang Muslim nih. Ada nggak sih Kak kendala seperti kayak misalnya kita mau ibadah, tempatnya susah, kayak makanan juga kan kalau kita harus berhati-hati ya, kalau orang Muslim kan kita harus pilih-pilih makanan banget gitu. Ada nggak sih Kak kendalanya? Oh gitu, kalau sebenarnya gini, kalau sholat, kan ibadah pada umumnya sholat atau sholat Jumat ya, di sini tuh karena kan orangnya cuek aja, sebenarnya boleh sholat. Tapi izin dulu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita hilang lagi kelas terus tiba-tiba nggak pakai permisi langsung itu dimarahin. Iya sih betul. Kalau izin pasti tahu karena kan orang asing banyak juga di Jepang dan hidupnya Muslim bukan cuma orang Indonesia, ada Indonesia, ada orang dari Timur Tengah juga. Menurut aku komunitas mereka juga lumayan banyak orangnya. Jadi pasti dosennya udah ngerti, yang penting izin aja dulu. Terus kalau yang misalkan ada praktikum gitu ya keluar, ya kan mau gimana ya, kalau aku biasanya sih aku jamak, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa sih ya. Kalau sehari-hari kan nggak ada masalah. Iya. Kalau makannya sebenarnya sih ya, kalau belanja ke supermarket ada beberapa produk yang impor dan nggak mahal, sama aja dengan produk Jepang. Kalau kita mau masak sendiri berarti nggak ada masalah, aku pikir. Karena yang produk ayam yang dari Brazil kalau di Jepang itu halal. Terus sapi yang Australia di Jepang itu juga halal juga. Ada sapinya.
Oke deh. Kalau makan keluar ya lihat-lihat kalau Iya bisa. betul ya. Kalau makan keluar berarti Terus kita lihat restorannya ya. harus hati-hati. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak Dimas sendiri nih lebih sering masak atau makan di luar nih? Kan Kak Dimas Kalau cowok. aku betul. Kalau makan di kantin aku kebetulan Hiroshima ada yang halal juga, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau aku seringnya sih masak sendiri karena ya begitulah. Karena kan rumahnya juga deket juga ya, jadi nggak ada masalah. Sebenarnya nggak bawa bekal pun pulang sebentar bisa kalau aku. Wah berarti deket banget nih ya kampus sama rumahnya ya. Wah luar biasa. Kalau agak jauh ya bawa bekal ya. Iya tuh. Wah